Maaf tadi ada sedikit masalah dari recordingnya. Kita lanjutkan masuk ke hydraulic system. Hydraulic system ini adalah suction line. Jadi ada suction line. Suction line itu adalah pipa penghubung dari tangki sedot ke mat pump. Kemudian ada standpipe, ada pipa bajai vertikal di sisi derrick atau mas. Fungsinya adalah sambung aliran lumpur dari mat pump ke rotary hose. Kemudian masuk ke dalam drill string. Nah, kita akan bahas tampilan sistem hidrolik pengeboran setelah menurut dalam satu gambar utuh rig ini ya. Nah, yang pertama adalah bit. Nah, bit ini adalah data lubang bor yang fungsinya adalah untuk merobek formasi batuan. Kemudian ada drill pipe di sini. Drill pipe di sini fungsinya, bentar saya munculkan dulu pointernya. Nah, jadi drill pipe ini fungsinya adalah membawa lumpur ke bawah sampai ke bit. Nah, ini kan bawa lumpur sampai sini. Di atasnya ada mat pump ya. Mat pump ini fungsinya adalah mat pump sama mat pit. Ini satu kesatuan ya. Tempat lumpur disimpan, ini ada tempat lumpur disimpan dan dipompa masuk ke dalam sistem. Kemudian ada standpipe, di sini ada standpipe yang untuk mengantarkan lumpur dari pompa ke atas. Nah, ini kalau dari pompa ke atas. Nah, terus masuk ke rotary hose, masuk ke rotary hose. Kemudian masuk ke dalam swivel dan juga Kelly. Ini masuk ke dalam swivel dan juga Kelly. Nah, Kelly ini dia nyambung langsung ke pipa bor. Ini kali ini nyambung ke pipa bor. Kemudian muter pas ngebor. Jadi kali ini dia akan muter. Ya, ada lagi ada konblok ya. Konblok ini jadi fungsinya adalah bagian dari sistem pengangkat ya dan penurunan rangkaian pipa. Kemudian ada rotary table. Rotary table ini fungsinya adalah memutar string pipa bor di rig konvensional ya. Dan kemudian komponen pendukung kayak peprek, kemudian ada engine, kemudian ada tank ya untuk bahan bakar. Kemudian tujuan utama dari hydraulic horsepower itu adalah pembersihan dasar lubang bor, mengangkat serbuk bor, kemudian mengalirkan lumpur melalui pompa, melalui sistem pompa, pipa dan pipa pahat, yang kemudian menggerakkan pompa dengan input power atau IHP. Kemudian kita masuk ke hydraulic system, adalah rotary hose. Rotary hose ini disebut dengan Kelly hose di rig konvensional ya. Jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan standpipe ke swivel ya. Nantinya dari pipa vertikal standpipe tadi, lumpur dialirkan lewat selang ini ke swivel sebelum akhirnya masuk ke dalam drill string. Nah, karena posisinya di antara bagian yang bergerak, vertikal swivel dan bagian ini tetap standpipe. Rotary hose ini harus fleksibel tapi tetap kuat. Alas ada di sini ya, terbuat dari selang kabel erat tebal, kemudian tekan tahanannya sampai 5.000 psi, dan panjangnya bisa sampai 75 feet. Kemudian sifatnya harus elastis supaya swivelnya bisa geraknya vertikal. Nah, ini ada gambar ya. Gambar ini adalah dua unit rotary ya, rotary hose lengkap dan pengaman dan kopling ya, dan pengaman sama kopling di sini. Dari kuas ini nggak bisa dibiarkan menggantung bebas. Biasanya dipasang ada pengaitnya di sini. Ada pengaitnya di raus ini nggak bisa menggantung bebas ya. Ada pengait atau sling yang harusnya bisa aman dari getaran dan tarikan ketika meledak. Nah, kesimpulan itu adalah water hose ini adalah jalur vital ya, jalur vital yang harus kuat. Jadi lentur dan tahan tekanan tinggi. Kalau ada masalah di sini bisa ganggu sirkulasi lumpur dan bahaya bagi keselamatan operasi. Nah, tadi kita udah singgung ini. Lanjut ke hidrolik sistem, ada swivel. Nah, swivel ini dia harus ini yang warnanya kuning ya, kuning sama merah ini ya. Nah, komponen yang jadi titik tumpu penting dari rangkaian pengeboran itu swivel. Ini swivel ini dia menggantung di drill string tadi, menggantung di drill string. Artinya tuh dia berat seluruh rangkaian pipa bor digantung di sini. Jadi dia tumpuannya di sini di swivelnya itu. Kemudian menjadi jalur masuk ya, menjadi jalur masuk lumpur dari rotary hose tadi ke dalam drill pipe. Nah, swivel ini nanti akan dipasang hook, lalu disambung ke drill string. Nah, dalam rig konvensional itu aliran lumpur dari rotary hose masuk ke dalam swivel. Dia menyatu turun lewat pipa bor sampai ke bit. Nah, karena swivel nggak bisa muter bebas, pipa bor ini bisa diputar tanpa ganggu aliran lumpur.
Nah, kalau di rig-rig modern yang pakai top drive, posisi valve ini biasanya sudah menyatu dengan unit top drive. Artinya itu fungsinya tetap sama, tapi secara desain dan penampakan udah jadi satu kesatuan dengan sistem penggerak. Nah, ini ada gambar di sini. Ini itu bentuk fisik swivelnya. Biasanya warnanya mencolok, oh, nggak kuning ya merah gitu. Nah, terbuat dari baja ya, karena harus menahan beban pipa yaitu sampai ratusan ton, bahkan bisa ribuan ton itu. Tapi kayaknya ratusan aja deh. Yang intinya itu tanpa swivel itu kita nggak bisa memutar pipa dan nurunin tumpul sekaligus. Alat itu kecil ya, tapi bisa perannya sangat besar di pengeboran. Kemudian ada Kelly. Kelly ini adalah komponen yang berfungsi memutar drill string dan kemudian menyambungkan rotary tabel ke pipa bor dan bisa menaikkan dan menurunkan pipa bor. Selain itu nih kali ini panjang dan bentuknya kotak dan hexagonal bisa bergerak naik turun ya, bisa bergerak naik turun ini kali ini. Untuk menurunkan mata bor karena posisinya langsung terhubung dengan top drive. Nah, ini kan kali langsung terhubung dengan top drive nanti. Nah, ini kan gambarnya ada swivel, ada Kelly cock, ada Kelly saver cup, ada drill pipe, ada drip collar sama bead. Nah, di rig-rig modern itu banyak pakai top drive, jadi kali udah nggak terlalu dipakai ya. Tapi konsep dasar kali itu tetap jadi fondasi sistem rotasi pengeboran yang penting untuk dipahami. Jadi kita harus paham juga. Jadi kali itu adalah komponen penghubung ya, penghubung rotasi antara gerakan vertikal yang bikin pengeboran itu bisa jalan dengan stabil karena sistem rotari. Kemudian ini adalah ini ya, bit. Ini adalah pemain utama dalam sistem pengeboran. Ini adalah bit adalah alat utama yang bertugas mengajukan formasi batuan untuk membentuk lubang bor ya. Jadi seluruh sistem itu adalah sistem di atasnya kayak pompa, pipa, lain semua itu semua mendukung kerja si bit ini. Bit ini yang utama ini untuk ngerobek tanah ya. Bit harus dipilih sesuai jenis formasinya. Salah pilih bit itu bikin ROP-nya lambat, cepat aus ya, bahkan bikin stuck di bawah nanti. Ini ada drag beat, ada roll con beat sama diamond beat. Drag beat itu buat apa ya? Formasinya lunak ini biasanya. Contoh biasanya bentuk seperti sayap spiral. Kemudian ada roller con. Ini yang paling umum ada giginya di sini nih, ada giginya di sini. Itu buat formasi sedang sampai keras. Ini ada ada diamond beat. Ini bagian yang paling keras, bagian untuk formasi super keras, ya, sangat keras nih. Biasanya di tahap-tahap awal yang eksplorasi gitu dalam atau untuk pengeboran deep well gitu. Kemudian masuk lagi ke nozzle ya. Selanjutnya membahas komponen kecil ya, kemudian dari punya pengaruh besar dalam efektivitas pembersihan lubang bor di situ. Nozzle ini adalah bagian dari bit yang jadi tempat keluarnya lumpur dan tekanan tinggi fungsinya adalah dua yaitu paling utama, yaitu mengarahkan air lumpur ke dasar lubang bor, tempat titik kontak antara bit dan formasi tadi dengan arah tekanan yang pas. Nozzle ini bantu untuk melonggarkan cutting yang menempel di dasar lubang itu. Yang kedua, membantu membersihkan cutting ya dari formasi yang dibor. Jadi desainnya tadi itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan debit lumpurnya, dengan tekanan pompa dan jenis bit. Nah, di sini ada contoh dari nozzle ya. Jadi meskipun bentuknya kecil, nozzle ini berperan besar dalam mengatur distribusi tekanan hidrolik di bawah lubang. Kalau nozzle-nya nggak buntu, aus atau ukuran nggak sesuai bisa langsung ngaruh ke ROP. Cutting nggak bisa keangkat, bahkan bikin bit bisa cepat aus. Nah, kita bahas mengenai pump input power atau IHP. IHP rumusnya itu apa? HHP dibagi E. Ada keterangannya IHP itu hydraulic horsepower, itu kemampuan pompanya. E itu efisiensi pompa, tergantung pompa baru atau pompa lama. Nah, ini ada gambar. Ini gambar-gambar pompa sentrifugal. Nah, penampang kiri ini dia adalah penampang pompa. Ada impeller, ada kipas, ada impeller, ada kipas, pemutar. Heeh. Yang ada kemudian ada fluida masuk. Ini ada fluida masuk lewat sisi tengah, lewat suction. Fluida itu masuk lewat suction. Kemudian terdorong keluar ke sisi luar, discharge. Begitu. Masuk lewat suction di sini, kemudian ini terdorong keluar oleh lewat discharge. Ini ada contoh dari kurva performa pompa ya. Ada dari sumbu X sama sumbu Y. Nanti sumbu X ini adalah volume aliran flow rate-nya. Kemudian sumbu Y ini adalah efisiensi dan tekanan atau head-nya. Nah, di sini kita bisa tahu di mana titik pompa itu bekerja
paling efisien biasanya dinilai dengan puncak kurva. Ini kan paling puncak ini ya, berarti titik pompanya kita cari berarti di 70 itu paling efisien di situ. Nah, dua titik itu biasanya pompa bisa lebih boros, begitu. Nah, misal kita ada case begini, sebuah perusahaan pengeboran menggunakan pompa ya dengan HHP 500, kemudian efisiennya 90. HHP-nya 50, kemudian efisiennya 0,9. Rumusnya agak mudah aja, HHP dibagi E, 500 bagi 0,9. Ini kan coret bisa ya, bukan dicoret tapi nggak dianggap nolnya di belakang. Maka HHP-nya ketemu 55, 555, 555.056 HP gitu. Kemudian masuk ke hydraulic horsepower. Ya, pompa lumpur yang beroperasi menyebabkan mengalirnya lumpur yang berkanan HP dasarkan dari dua faktor lain, antara lain aliran mengalir fluid flow (GPM) dan tekanan pressure atau PSI. Nah, rumusnya apa? HHP itu adalah P kali Q per 174. P tekanan total lumpur di bawah pompa dan Q adalah laju alir lumpur. Nah, adalah perusahaan-perusahaan pengeboran menggunakan pompa untuk memompa lumpur ke dalam pipa bor. Pipa pompa beroperasi dengan tekanan total lumpur, P-nya 4.500, ada laju air lumpur, Q-nya 350. Ini contoh study case-nya. Kemudian hitunglah hydraulic horsepower yang dibutuhkan. HP rumusnya adalah P kali Q per 174. HP-nya, tadi kan HP-nya berapa? 4.500 kita masukkan. Kali 350 per 174. Nanti ketemunya 9051 kali 4,72 HP. Nah, fungsi utama HP itu untuk apa? Untuk membersihkan dasar lubang bor dari cutting, kemudian itu kayak serpihan formasi ya, hasil gerusan bit tadi. Kemudian untuk mengangkat cutting ke permukaan lewat aliran lumpur. Jadi HP ini bekerja lewat energi hidrolik dari lumpur yang tenaganya itu bukan langsung dari motor, tapi tenaganya itu ditransfer lewat lumpur yang dipompa dengan tekanan tinggi, gitu. Nah, di sini ada grafik lagi ya, hydraulic horsepower. Misalnya di sini, slide ini tuh menampilkan kurva performa pompa yang bisa jadi acuan utama waktu kita milih ukuran linear buat operasi pompa lumpur. Nah, di grafiknya itu bikin sumbu horizontal menunjukin debit aliran GPM. Nah, ini GPM-nya di sini. Kemudian ada tekanannya PSI berapa? Misalkan di sini blok biru di sini. Ada 7,25 7.250 PSI, itu dia 4,5 in gitu. Misalkan kita pakai liner kecil, misalkan 4,5 inch gini, bisa menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, 700. Kemudian itu temuan GWM sekitar 297. Tapi kok kita pakai liner yang besar, 7,25 inch, tapi malah kebalikannya 3.200 PSI, kekurang kuat ya. Tapi alirannya malah gede, 700 besar, 772, 772 GPM gitu. Jadi kalau tekanannya besar, flow-nya kecil. Tapi kalau flow-nya besar, jadi tekanannya turun. Ya kayak kita itu ya. Selang taman tuh, kalau kecil lubangnya itu makin kencang. Tapi kalau keluarnya sedikit, tapi airnya kan keluar sedikit. Tapi kalau kita buka keran yang besar, pakai keran yang besar, itu airnya itu bisa ngocor besar, deres. Tapi semprotnya nggak jauh gitu. Kemudian adalah kehilangan tekanan pressure loss adalah di sistem sirkulasi sumber. Salah satu hal yang penting wajib diketahui adalah dipantau adalah kehilangan tekanan. Kehilangannya terjadi karena kegesekan atau friksi ya di seluruh lumpur yang ngalir lewat berbagai jalur dari permukaan sampai ke dasar lubang, lalu balik lagi ke lewat anulus. Kehilangan tekanan utama ada di pelataran permukaan sama pipa bornya. Jadi kalau aliran lumpur terhambat, tekanannya bakal turun. Itu artinya tenaga buat ngangkat cutting juga menurun. Akhirnya dasar bisa kotor dan ROP jadi jelek. Kemudian ada pressure loss. Drilling kolar tabung berat di atas bit yang mengurangi friksi tapi menambah berat. Anulus, ruang antara pipa bor dan formasi yang menyebabkan kerugian tekanan lebih kecil dibanding pipa bor. Kerugian tekanan biasanya berhubungan dengan laju air lumpur, semakin besar airnya, semakin besar kerugian tekanannya. Jadi ini kita bayangkan kayak nyemprot air tadi. Kalau kita buka airnya kerannya full, tekanannya tinggi. Tapi ujung-ujungnya ngalamin beban yang ya selangnya itu, ya itulah pressure loss. Nah, ini ada skema. Saat ini itu menunjukkan skema aliran lumpur dari mat tank ya, dari mut tank sampai titik
ambil dari utama dengan tekanan pressure loss yang jadi. Misalkan dari drilling mat ke mat pump itu lumpur bor disimpan di mat tank, kemudian dipompa masuk ke sistem oleh mat pump. Nah, dari sini las aliran bertekanan dimulai dari standpipe, kemudian masuk ke rotary hose, kemudian masuk ke top drive. Dari mat pump, lumpur mengalir dari atas lewat top drive, kemudian lewat dari standpipe dan rotary hose masuk ke dalam top drive tadi. Masuk ke dalam top drive atau masuk ke dalam swivel tadi atau masuk ke dalam rotary table. Di sini biasanya loss-nya kecil. Kemudian pressure loss-nya itu di drill pipe itu saat gesekan dengan dinding pipa memberikan pressure loss di pipa bor. Jadi jadinya ada pressure loss di pipa bor itu. Jadi bisa dibilang itu tekanan dari pompa tuh ibarat nyawa buat dorong lumpur, tapi sebelum sampai ke bawah tenaganya udah banyak yang menguap. Sepanjang jalan ini banyak tenaga yang menguap. Makanya kita harus hitung dan kontrol loh supaya HP kita butuh nggak mubazir gitu. Kemudian sifat lumpur dari pengaruh pada hidrolika, ada berat jenis, lumpur berat jenis tinggi, membutuhkan banyak tenaga untuk dipompa, ada viskositas, lumpur terlalu encer, tidak efektif mengangkut terlalu kental, meningkatkan tekanan pompa. Ada aliran lumpur, tekanan turbulen, dia RE atau Raynaud Lambertnya kurang lebih dari 3000, memiliki gesekan lebih besar daripada aliran laminar, dan mengukuran hidrolika digunakan Mars atau funnel. Fans viskometer dan baroid meter untuk mengukur viskositas dan berat lumpur. Nah, ini ada visar fisik lumpur dalam model hidrolika. Ini rumusnya adalah corrected mud wake pressure per pressure loss. Nah, ini aktual mud wake per mud wake from table. Ini contoh tabelnya pemilihan casing ya, sama lumpur-lumpurnya. Mud wake-nya berapa? Contohnya gini, ada data. Datanya adalah berat lumpur aktualnya 12,5 ppg. Kemudian ada lumpur dari tabel 10,5. Nah, lumpur yang terkoreksi per kehilangan tekanan. Tanyakan adalah pressure loss-nya berapa. Tanyakan adalah ini. Berapa tadi nilainya? Kita masukkan angkanya 12,5 per 10,5 sama dengan 1,19. Nanti hasilnya ini dikurangi dengan 1 kalikan 100. Nanti ketemu 19%. Jadi persentase kenaikan itu 19%. Kemudian ada BHHP adalah bit hydraulic horsepower atau BHHP. Adalah kegagian dari total HP pompa yang sampai ke bit dan digunakan untuk mengangkat cutting sekitar 50-55% dari HP pompa efektif sampai ke bit. Nah, rumusnya itu PB kali 9 per 174. Nah, PB itu tekanan aktual di bit, kemudian tekanan pompa dikurangi loss, tekanan dari pompanya berapa, dikurangi lossnya berapa, atau pressure pada pompa itu berapa. Kemudian Q laju alir lumpur. Contohnya ini, HP itu 1500 tahu dari soal, kemudian tekanan di bit itu 1500 PSI, dan laju air lumpur Q-nya 500 kpm. Nah, rumusnya gampang, PB kali Q per 714. PB-nya tadi ketemu 1500 kali 500 per 1714, ketemu 4376,6 HP. Makro yang menurut BHP adalah BHP lebih tinggi jika tekanan di bit dan air lumpur besar. Maka BHP dapat dengan menggunakan ukuran nozzle dan laju air setelah menimbulkan losses. Nah, pilihan nozzle jet bit fungsi nozzle. Nozzle di bit berfungsi untuk menyemprotkan lumpur dengan kuat supaya bisa mengangkat potongan batuan yang ada di bawah tanah. Auto pilihan nozzle ada kapasitas pompa dan ukuran nozzle. Kapasitas pompa semakin cepat pompa mengalirkan lumpur semakin besar ukuran nozzle yang dibutuhkan. Kemudian ukuran nozzle A. Ukuran nozzle itu dia A ya. Kapasitas pompa itu simbolnya Q. Ukuran open nozzle dalam inch persegi mengaruhi seberapa cepat lumpur disemprotkan. Hubungannya apa? Kecepatan semburan laju air per ukuran lubang nozzle. Jadi semakin cepat semburan lumpur, semakin besar dampaknya untuk memecah batuan dan mengangkat potongan-potongan batu. Ada resiko ukuran nozzle jika terlalu kecil akan menambah tekanan yang menjaga bagian-bagian pompa dan mulai efektivitasnya. Dan pengujiannya apa? Pengujian itu bisa kita perlu menguji kombinasi laju air dan ukuran nozzle yang terbaik supaya pompa bekerja dengan efisien. Pemilihan nozzle ada fixed nozzle, nozzle tetap, itu nggak bisa diganti. Biasanya terpasang di bit PDC ya. Kemudian cocok untuk operasi yang tidak butuh pengaturan aliran. Bila itu aman, nggak mudah lepas. Kurangnya itu lebih fleksibel dan kalau tidak cocok harus diganti bitnya. Kemudian ada jet nozzle itu menghasilkan air jet dengan ke dasar lubang dan dipakai untuk membersihkan dasar lubang dan mengganti cutting kocok untuk formasi lunak hingga sedang. Membantu meningkatkan performa bit. Jadi maksudnya ke hydraulic horsepower nanti jadinya.
Dan pemilihan nozzle terakhir adalah replaceable nozzle. Nozzle bisa diganti, bisa dilepas dan dipasang sesuai kebutuhan umumnya dipakai jadi crown atau bit atau PDC. Khusus, crownnya bisa disesuaikan dengan tekanan pompa dan digunakan untuk mengatur tekanan jet dan aliran. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya sadar dalam presentasi kali ini banyak kekurangan dan juga kesalahan karena saya sendiri juga masih masih belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.